Pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik: teori belajar dan teori perkembangan. Teori belajar. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Ciri-ciri behavioristik: pengaruh lingkungan, mementingkan aksi, orientasi hasil belajar atau respon, pembentukan melalui kebiasaan, peran kemampuan yang sudah terbentuk, serta munculkan perilaku yang diinginkan. Penerapan teori behavioristik: menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, pengulangan dalam pembelajaran atau pembiasaan, teacher-centered learning, dan evaluasi berdasarkan respon yang terlihat. 2. Teori sosial kognitif. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Bandura merumuskan teori belajar dengan mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori kognitif sosial Bandura. 4. Kemampuan dalam pembelajaran observasional menurut Bandura. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. 1. Fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. 2. Tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai-nilai, dan lain-lain. 3. Meniru suatu kemampuan dari kejadian yang dialami orang lain. 4. Melibatkan berbagai proses pembelajaran. 5. Memperoleh kemampuan jika proses mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. A. Merefleksikan pengalaman. B. Mendorong diskusi. C. Memberikan penjelasan tentang ide. D. Mengeksplorasi dan memahami ide. I. Mengemukakan solusi. F. Meningkatkan pemahaman dan ingatan peserta didik dengan visualitas. 3. Teori konstruktivisme. Pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang dihadapi. Teori belajar konstruktivisme. Saat manusia belajar, telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu: pertama, proses organisasi informasi. Kedua, proses adaptasi. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. A. Mendorong kemandirian dan inisiatif. B. Memberi waktu peserta didik untuk merespon. C. Mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. 4. Teori humanistik. Teori ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Ciri-cirinya. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Mengidentifikasi kemampuan peserta didik, memahami pengalaman dan makna belajar, menyediakan fasilitas dan sumber belajar. Teori perkembangan. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa bayi, perkembangan fisik masa kanak-kanak, perkembangan fisik masa remaja, perkembangan fisik masa dewasa. 2. Perkembangan kognitif. Tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. 3. Perkembangan sosial emosional. 4. Perkembangan moral.